Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Atifatul Atfal. Di sini saya akan mengajar PAI dan Budi Pekerti. Jadi selama 1 tahun ke depan, insya Allah kalian akan bertemu dengan saya. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa di semester ini ada 6 KD. Nah, di KD pertama kita akan mempelajari tentang mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Nah, di pertemuan pertama ini, ya setelah kita masuk ke pembelajaran nih, minggu efektif pembelajaran, kita akan mempelajari tentang mujahadah an-nafs, ya. Oke. Jadi ada 3 sub KD nih, ya, mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu apa sih? Mungkin kalian masih sangat asing mendengar kata-kata ini, ya. Nah, mujahadah an-nafs berasal dari bahasa Arab, ya. Bahasa Arab yang artinya mujahadah adalah bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya adalah jiwa atau nafsu atau diri, gitu. Nah, secara istilah, mujahadah an-nafs adalah perjuangan dengan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di mana? Nah, patokannya kita itu ada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, gitu ya. Next, yang berikutnya adalah macam-macam nafsu. Jadi di dalam diri kita itu fitrahnya kita memang memiliki hawa nafsu, ya. Beda dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu sama sekali. Kita manusia punya hawa nafsu dan akal pikiran. Nah, yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Ini tertera dijelaskan di dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, ya. Jadi ada nih di dalam Al-Quran. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk, ya. Jadi sering kan kalian melakukan tindakan tertentu, misal kamu marah sama orang tua, kamu bentak-bentak orang tua, tapi setelah emosimu mereda, kamu merasa menyesali perbuatanmu, ya pasti sering sekali muncul perasaan itu, ya, rasa sesal di dalam hati, kayak gitu ya. Nah, ini memang secara fitrahnya kita memiliki nafsu lawamah, kayak gitu ya. Ini tertera di Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan nafsu berikutnya nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang membawa kepada ketenangan dan kebaikan, ya. Dan ini tertera di Quran surat Al-Fajr ayat 28. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di dunia. Berikutnya dalil tentang mujahadah an-nafs. Ya, dalilnya adalah Quran surat Al-Anfal ayat 72. Allah menegaskan bahwa kita itu harus bermujahadah an-nafs atau menahan diri dari segala hawa nafsu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kepada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Jadi mujahadah an-nafs itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah di zaman dulu. Ya, jadi ketika Rasulullah itu ada yang namanya kaum muhajirin dan kaum ansor, ya. Jadi pada saat itu umat muslim itu terbagi, ya. Ada orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah, ada yang tetap memilih tinggal di kota Mekah, kayak gitu ya. Orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah disebut kaum muhajirin. Apa sih yang mereka tahan dari dalam dirinya? Apa sih yang mereka harus kalahkan dari hawa nafsunya, kayak gitu ya.
Nah, kalian bisa lihat ya, orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang dari lahir itu tidak pernah meninggalkan kota Mekah ya. Jadi dia lahir, kecil, tumbuh, dewasa di kota Mekah. Tapi ternyata oleh Rasulullah diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah menuju kota yang asing bagi mereka, yang tidak ada keluarga mereka sama sekali. Bayangkan pengorbanan yang mereka lakukan ya. Mereka harus menahan rindu terhadap keluarga yang ditinggalkan, kampung halaman. Kemudian mereka meninggalkan rumah ataupun harta yang mereka miliki di kota Mekah untuk mentaati apa yang Rasulullah perintahkan pada saat itu, yaitu untuk hijrah ke kota Madinah ya. Jadi bayangkan saja, kamu orang Purbalingga asli, lahir, kecil, keluarga, harta semuanya ada di Purbalingga, tapi tiba-tiba ada orang yang nyuruh kamu pergi ke kota Wonosobo yang di sana itu nggak ada siapapun, tidak ada keluarga, kamu harus memulai hidup kamu dari nol sama sekali kayak gitu ya, harus benar-benar memulai meniti kehidupan kamu dari awal kayak gitu ya. Pasti banyak sekali yang dikorbankan kan sama kamu kayak gitu. Nah, sama kaum muhajirin ini juga mengorbankan harta mereka. Dia meninggalkan harta, keluarga, tanah mereka, kampung halaman mereka untuk mentaati apa yang Rasulullah perintahkan pada saat itu. Yang berikutnya ada kaum Ansor kayak gitu ya. Kaum Ansor ini adalah kaum atau penduduk asli kota Madinah yang sudah memeluk ajaran Islam kayak gitu ya. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka kontrol dari dalam diri? Rasa pelit ya. Bayangkan ya, kaum muhajirin ini kan sebenarnya bukan siapa-siapanya kaum Ansor. Mereka nggak kenal satu sama lain ya. Mereka disatukan karena persamaan keimanan. Nah, pada saat itu kaum Ansor itu harus berbagi tempat tinggal, berbagi harta ya, berbagi makanan, bahkan melindungi kaum muhajirin itu ya. Tapi mereka tetap melakukan itu karena ketaatannya kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ada lagi sebagian kaum yang tidak mengikuti hijrah Rasulullah ke kota Madinah gitu ya. Jadi ternyata mujahadah an-nafs ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita terdahulu kayak gitu ya, di zaman Rasulullah. Next, isi kandungannya. Yang pertama ada jalinan kasih sama muslim. Kalau kamu bisa menyayangi orang yang non-muslim, berarti seharusnya kamu bisa menyayangi orang yang sesama muslim ya, justru mungkin lebih kayak gitu. Jadi jangan pernah malah justru sesama muslim itu saling menjatuhkan, saling menghina, saling menghancurkan dan lain sebagainya. Itu akan memperlemah keislamanan kita kayak gitu ya. Islamnya kita malah akhirnya terpuruk kayak gitu. Nah, ini jangan. Yang kedua, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat menghadapi musibah dan kesulitan. Pas banget dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Di masa pandemi sekarang banyak sekali orang-orang terdampak ya. Banyak mungkin di antara tetangga kita mungkin di PHK, kemudian tidak bisa mencari nafkah seperti biasanya, atau mungkin omset dagangnya berkurang dan lain sebagainya ya, sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi. Banyak orang yang mungkin kelaparan dan sebagainya. Nah, inilah saat-saat yang paling tepat bagi kita untuk apa? Membantu mereka ya, saudara kita, tetangga kita. Jangan sampai perut kita kenyang tapi tetangga kita justru merasakan kelaparan gitu ya. Yang berikutnya, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan ya. Kalau sekarang mah kita orang Islam udah gampang, sholat tinggal sholat, masjid banyak, gak ada orang sholat tiba-tiba kena senapan ya, tembak, kena bom dan lain sebagainya. Gampang, kita di Indonesia tuh bisa beribadah dengan nyaman dan lain sebagainya. Sehingga perjuangan yang mudah ini itu jangan disepelekan gitu ya. Harus kita manfaatkan dan kita syukuri. Yang berikutnya, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Ingat, kesuksesan itu dibarengi dari doa dan usaha, dengan ikhtiar dan komitmen yang tinggi, disiplin, ya, kerja keras dan lain sebagainya. Yang berikutnya, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Ini dicontohkan ketika Rasulullah dan para sahabat di kota Mekah mengalami penyiksaan, ya, diboikot
dan lain sebagainya, disiksa bahkan dibunuh kayak gitu ya. Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga apa? Justru Islam berkembang sangat pesat di kota Madinah kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah dalil yang berikutnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisurah, inna ma syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Gitu ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nah, di sini jelas bahwa Islam memandang kekuatan seseorang itu dari cara dia mampu menahan hawa nafsunya, bukan dari seberapa kuat fisiknya, bukan dari seberapa pintar otaknya kayak gitu ya. Bagaimana bisa dikatakan dia kuat gitu, apabila dia itu mampu menahan emosi yang ada di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengelola rasa marahnya ya. Jangan sampai ketika kita marah kita menyampaikan ya apapun yang ada di pikiran kita ya, disampaikan semuanya ya, tanpa direnungkan terlebih dahulu, sehingga bisa jadi apa yang kita katakan itu condong kepada kesalahan atau mungkin menyakiti orang lain. Ini jangan sampai kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah isi kandungan hadisnya. Yang pertama, pengertian kuat dalam Islam bukan diukur dari kalah menangnya saat bertarung, berkelahi atau bergulat. Yang jelas, fisik itu, kekuatan fisik itu bukan menjadi acuan atau patokan bahwa kita adalah orang yang kuat ya. Yang kedua, pentingnya kontrol atau menahan diri ketika memiliki kehidupan ya. Dalam menjalani kehidupan ini pasti banyak sekali ya, tentunya banyak sekali masalah yang kita hadapi dari setiap perjalanan hidup kita. Mungkin kamu sekarang masih SMA mengalami, aduh saya bertengkar sama teman saya kayak gitu ya, itu udah masalah yang paling berat kayak gitu ya. Tapi ternyata nanti di tahapan berikutnya setelah kamu dewasa mungkin justru masalahnya itu jauh lebih berat lagi, jauh lebih berat lagi. Nah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini ya dengan cara menahan diri, jangan apa-apa mengikuti hawa nafsu. Yang berikutnya, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan bukan petaka. Ingat, yang punya masalah itu gak cuma kamu ya, semua orang pasti mengalami masalah. Tidak ada kehidupan yang begitu sempurna kalau tidak kita syukuri ya. Kamu melihat orang lain, istilah Jawanya itu sawang sinawang ya. Kita nyawang orang lain, kita melihat kehidupan orang lain itu sangat sempurna. Dia cantik, kaya, pintar, cerdas, punya temannya dan lain sebagainya ya. Kita melihat sisi baiknya saja ya, tanpa kita ketahui ternyata mungkin di belakangnya ternyata dia broken home, orang tuanya mungkin sudah meninggal salah satu, atau mungkin ternyata dia punya kekurangan di bidang yang lainnya yang tidak kita ketahui. Nah, ini kan sebenarnya setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Ada yang dilebihkan di kecerdasan, tapi mungkin dia secara fisik kurang, atau mungkin dia kelihatannya sangat sempurna, tapi ternyata dia berasal dari keluarga yang ekonominya mungkin kurang bagus. Gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan kehidupan yang sempurna? Kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang kita syukuri. Kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah contoh tindakan dalam mempraktikkan mujahadah anak bos. Yang pertama, menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ingat, ketika azan berkumandang, maka dahulukan untuk melaksanakan sholat. Yang laki-laki yang lagi main bola atau mungkin lagi game-gamean nih, asik lagi main Mobile Legends kayak gitu ya, stop ya, hentikan itu, langsung melaksanakan sholat. Yang cewek yang lagi chattingan, WA-an, mesem-meseman dan lain sebagainya kayak gitu ya, stop dulu ya. Maka lakukan sholat dulu. Atau mungkin yang lagi asik belajar nih, asik lagi nonton video pembelajaran PAI dan budi pekerti nih, nah, ternyata tiba-tiba ada azan berkumandang, stop dulu, lakukan, jalankan ibadah sholat terlebih dahulu ya. Yang kedua, menunaikan sholat berjamaah sesering mungkin kayak gitu ya. Jadi bagi laki-laki terutama itu kan wajib sebenarnya ya, di masjid menjalankan
sholat berjamaah dan datang ke masjid. Ya. Yang ketiga, mendirikan sholat dengan khusyuk. Ya. Jadi ketika kita sholat, fokuskan diri kita benar-benar menghadap kepada Allah, persiapkan pakai pakaian yang paling bersih, paling rapi, ya, paling suci kayak gitu ya, paling baik ya untuk menghadap Allah. Kemudian hadirkan tidak hanya raga kalian, tapi juga jiwa kalian hadirkan di situ. Jangan sampai raga kalian, badan kalian sholat, tapi ternyata pikiran kalian kemana-mana. Si bapak mikirin hutang, si ibu mikirin beras, si anak mikirin PR matematika, atau mungkin bahkan guru matematikanya ada. Jangan gitu ya. Yang berikutnya, berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Mungkin ada pertanyaan ya, Bu, kalau berbuat baik sama orang yang masih hidup kepada orang tua kita ketika orang tua kita itu gimana? Gitu ya. Terus apalagi kalau semisal ada yang orang tuanya sudah meninggal, itu gimana caranya? Kalau orang tua kita masih hidup, gampang ya. Taati apa yang orang tua kalian perintahkan selama perintah itu adalah menunaikan, ya, tidak melanggar agama. Kemudian tidak membantah omongan orang tua dan sebagainya. Ketika mungkin kalian punya pendapat, sampaikan pendapat kalian ke orang tua dengan cara yang baik. Itu salah satu contoh tindakan kita berbuat baik kepada orang tua, menjaga nama baik dan sebagainya. Kemudian kalau orang tua kita udah meninggal dunia, apa yang bisa saya lakukan? Gitu ya. Bagaimana cara saya berbuat baik kepada orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah meninggal? Satu, kamu bisa mendoakan orang tua, ya, setiap kali sholat doakan orang tua. Atau yang kedua, kamu harus berbuat baik. Kalau kamu melakukan tindakan yang baik, orang tuamu pasti akan mendapatkan imbalan dari itu semua, balasannya kayak gitu ya. Oh, saya mendadak saya mendidik anak saya dengan baik kayak gitu ya, sehingga anak saya mentaati aturan-aturan agama, tidak mempermalukan nama baik keluarga dan lain sebagainya kayak gitu. Terus menjaga nama baik orang tua, kemudian menjalin silaturahmi, menyambung silaturahmi orang tua ya. Kemudian orang tua punya teman baik, punya sahabat, punya keluarga. Nah, kamu juga harus menjalin silaturahmi itu, kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menjadi rahmat di lingkungan sosial. Kamu harus memberikan manfaat ke orang lain, tidak hanya memberikan manfaat pada diri sendiri, tapi kepada orang lain juga. Yang berikutnya, membersihkan hati dari rasa sombong, ria, dendam, dan dengki. Rasa sombong itu jatahnya Allah semata. Apa sih yang bisa kita sombongkan ya? Padahal apa yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Kamu mau nyombongin kecantikan kamu ya? Padahal kecantikanmu milik Allah. Menyombongkan hartamu adalah milik Allah dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan kayak gitu ya. Yang berikutnya, ria, pamer kayak gitu ya. Tidak boleh kita berbuat amal kebaikan, tapi ternyata tujuannya hanya agar dipandang oleh orang lain. Jangan. Mungkin ada pertanyaan nih, Bu, itu yang lagi viral tuh, ada orang yang bikin YouTube, dia bagi-bagi sedekah, tapi dia publikasikan tuh di YouTube. Gimana tuh? Berarti dia tuh ria tuh. Nah, jangan cepat mengambil atau menilai seseorang kayak gitu ya. Kita lihat dulu ya. Dia tuh sebenarnya, kita harus tetap positive thinking kayak gitu. Dia tuh sebenarnya beramal, bersedekah itu biar dipandang oleh manusia, atau sebenarnya dia tuh biar saya memotivasi orang lain. Nah, ini kan beda kayak gitu ya. Jadi tetap kita harus berpositive thinking, berprasangka baik kepada orang lain. Dendam. Nah, ini dendam nih, ibarat dendam itu ibarat kamu menyimpan bara api. Ketika kamu menyimpan bara api, yang terjadi apa? Apakah api itu akan menghanguskan orang lain terlebih dahulu, atau akan menghanguskan diri kita? Nah, kan pasti akan menghanguskan diri kita sendiri. Nah, ini sama seperti ketika kamu memendam ya, rasa dendam itu di dalam dirimu, di dalam hatimu, kamu menyimpan perasaan dendam di dalam hatimu. Itu yang terjadi apa? Bukan rasa dendam itu menghancurkan orang lain, orang yang kamu benci, bukan. Tapi justru sebelum menghancurkan orang lain, dia akan menghancurkan dirimu sendiri.
ya. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Yang rugi siapa? Pasti diri kita sendiri. Kemudian rasa dengki. Wah, rasa dengki contohnya gimana sih rasa dengki? Nah, contohnya gampang, lo seneng gue seneng, lo susah gue lebih seneng. Nah, ini contoh rasa dengki nih, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harusnya ketika lo seneng gue seneng, lo sedih gue ikut sedih, gue ikut merasakan rasa sedih yang lo alami. Nah, berempati kepada kesedihan orang lain ya. Setidaknya kalau kita nggak bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, setidaknya kita tuh berempati lah ya, ikut merasakan, melas kasihan ke orang itu kayak gitu ya. Jadi jangan kalau ada orang lain susah malah lu ketawa-ketawa seneng banget, nggak boleh kayak gitu ya. Yang berikutnya, memelihara lisan dari perkataan bohong, gunjingan, dan bantah-bantahan ya, ayal-ayalan. Nah, ini nggak boleh. Bergunjing sama saja seperti kamu memakan daging saudaramu sendiri, ini nggak boleh banget ya, ini merugikan dirimu sendiri ya. Berbohong nggak boleh, karena satu kebohongan pasti akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Yang berikutnya, membersihkan usaha dan makanan dari yang haram. Yang perlu kalian pahami, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kamu memakan makanan yang haram atau mungkin mencari rezeki dengan cara yang haram, itu akan mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan. Kalau orang yang makan makanan yang haram atau mencarinya dengan cara yang haram, itu tindakan yang akan dia lakukan itu condong kepada perbuatan jahat ya. Tapi ketika kita mencari ataupun memakan makanan yang halal, insya Allah ya, tindakan yang akan kita lakukan itu juga mengarah lebih mudah untuk melakukan kebaikan lah, intinya kayak gitu ya. Jadi jelas ya, perhatikan tidak hanya makanannya yang halal, tapi cara mencarinya juga harus yang halal. Nggak boleh hasil korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu ya. Taubatan nasuha istilahnya. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, kita bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah. Ya, kita manusia biasa pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa sama sekali, ibaratnya kan kayak gitu ya. Tapi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada satupun dosa yang tidak mampu Allah ampuni. Kayak gitu. Jadi selama kita masih hidup ya, kita pasti melakukan kesalahan, sebisa mungkin bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jangan hari ini tobat, besoknya mengulang kesalahan yang sama. Besoknya nangis-nangis lagi sama Allah minta maaf, tapi besoknya lagi diulangi. Jangan sampai kayak gitu ya. Semoga kita nanti diingatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan apapun itu ya, pastikan kita berani mengakui kesalahan itu kepada Allah dan memohon maaf dan ampunan. Yang berikutnya adalah manfaat dan hikmah menahan diri atau mujahadah nafas. Manfaatnya tuh apa sih? Yang pertama nih, hati semakin bersih dan tenang. Hati menjadi mudah untuk melakukan kebaikan dan sebagainya, tenang. Kita merasanya tuh hidupku damai. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Banyak orang ya, dia itu mungkin banyak harta, punya jabatan, tapi dia tidak merasakan ketenangan hidup, dia tidak merasakan kebahagiaan, hidupnya terasa hampa, kosong dan lain sebagainya. Uripe kemerungsung bahasa Jawanya kayak gitu ya. Nah, ini banyak sekali kayak gitu ya. Karena apa? Karena mungkin selama hidupnya dia mengikuti hawa nafsu yang dia miliki. Yang namanya hawa nafsu kalau diikuti itu akan berhenti atau justru akan naik. Nah, pasti akan terus naik. Ibarat orang minum, itu minumnya itu dia lagi kehausan banget, dia minumnya bukan minum air tawar, tapi justru dia minum air lautan, air yang asin. Pasti dia akan merasakan haus yang lebih dari yang sebelumnya ya. Kamu minum air asin, itu tubuh kamu secara otomatis akan mengalami dehidrasi, kamu malah justru semakin membutuhkan air kayak gitu ya. Nah, ini sama seperti orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kalau diikuti itu nggak ada habisnya, justru akan terus bertambah, naik level dan seterusnya ya.
Yang berikutnya adalah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal saleh. Amal saleh ini akan mudah dikerjakan apabila kita mampu menahan hawa nafsu. Yang berikutnya dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Yang berikutnya dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ya, jadi kalau kita mampu menahan emosi, kita bisa menahan hawa nafsu yang kita miliki, ya pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh makhluknya. Ya. Yang berikutnya mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, guru ngaji kalian, kiai, ustaz dan sebagainya itu hanya memberikan jalan. Oh, ini loh yang benar, oh ini loh yang salah. Gitu ya. Pilihannya ada di kamu. Tapi ya, yang memberikan hidayah itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu ya. Yang berikutnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap tindakan atau amal soleh yang kita lakukan itu tujuannya jangan sebatas tujuan dunia saja. Jangan sebatas hanya ingin dipandang oleh manusia saja. Jangan, rugi kamu ya. Kamu berbuat baik, kamu dapatnya cuma dunia saja. Gitu. Ya. Tapi apa? Ketika kamu melakukan amal soleh, itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho sama kamu, Allah udah cinta sama kamu, apa yang kamu inginkan dikasih kok sama Allah, gitu ya. Apa yang kamu angan-angankan, Allah Maha mengetahui. Bayangkan kalau kita suka sama seseorang aja, pasti ada kecenderungan untuk pengen ngasih hadiah A, B, C, D, pengennya tuh dikasih, oh ini semuanya, gitu ya. Itu manusia tuh ya. Manusia aja kalau lagi suka sama seseorang, istilah orang dewasanya tuh lagi cinta sama seseorang, itu aja apa-apa pengennya dikasihkan, ya, apa-apa dikasih, kayak gitu, apa-apa monggo kayak gitu. Apalagi Allah ya, Allah ini tuh memiliki dunia dan akhirat. Kayak gitu. Bayangkan kalau yang mencintai kita itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Allah itu mampu memberikan semuanya, ya. Dunia dan akhirat itu mampu Allah berikan, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita beramal soleh, jangan tujuannya hanya untuk mencari dunia saja, mencari nama baik dan lain sebagainya, tapi harus dimurnikan. Tujuannya adalah agar Allah ridho terhadap hidup saya. Gitu. Yang berikutnya adalah, nah, ini adalah tindakan-tindakan sosial. Yang pertama, ada orang laki-laki buang sampah sembarangan. Benar apa salah? Salah. Dia melakukan mujahadah nafas, dia menahan hawa nafsunya? Enggak, ya. Dia tidak menahan hawa nafsunya. Dia tuh berpikiran yang penting tempat saya bersih, ya. Enggak peduli di bawah orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, di bawah ya, maksudnya di daerah-daerah lainnya, dia merasa kebanjiran atau bagaimana, nggak peduli. Benar apa salah? Salah, ya. Yang kedua, ada gambar orang-orang yang naik gunung. Kalau kalian orang-orang yang suka naik gunung, traveling kayak gitu ya, kalian akan merasakan nih, naik gunung, di situ akan kelihatan sifat aslinya, apakah dia egois atau enggak, ya. Ada nih orang yang kalau semisal yang penting gue sampai duluan, yang penting gue cepet kayak gitu ya. Nah, bener apa salah? Enggak, kayak gitu ya. Terserah yang lainnya, teman-teman di bawah nggak apa-apa, ini nggak boleh ya. Jadi harus saling membantu. Yang ketiga, ini ada gambar dua orang laki-laki, anak kecil ya, anak kecil yang sedang berkompetisi, kemudian salah satu cedera. Nah, ternyata yang satu itu nolongin gitu ya. Jadi kompetisi tidak menghapuskan solidaritas. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar orang yang melanggar lalu lintas. Melanggarnya di mana nih? Ternyata ada orang-orang yang dia berhentinya tuh di zebra cross. Padahal zebra cross ini harusnya adalah tempat untuk menyeberang. Nah, ini diperbolehkan nggak boleh. Dia bisa menahan hawa nafsunya? Enggak, harus keburu-buru pengen cepat sampai rumah, sampai akhirnya dia melanggar lalu lintas, dan ini tidak diperbolehkan.
Yang berikutnya, mungkin memperkaya diri dengan cara dia menggunduli hutan, ya, tanpa memperdulikan efek yang terjadi, ya, dampak sosialnya, dampak lingkungannya seperti apa. Dia tidak memperhitungkan itu. Yang penting hidup saya enak, yang penting saya kaya dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan apa enggak di Islam? Tidak diperbolehkan. Dia rakus, dia tidak mampu menahan hawa nafsunya untuk mungkin memiliki harta. Yang berikutnya, ini ada gambaran orang yang sedang antri. Nggak peduli kamu di rumah itu adalah anak sultan, nggak peduli kamu mungkin punya jabatan, harta warisanmu banyak, kamu punya jabatan, kamu anaknya bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ketika kamu menggunakan fasilitas umum yang di sana itu banyak sekali orang yang menggunakan, ya kamu harus antri, gitu ya. Jangan gue di rumah juga apa-apa didahulukan, di sini juga harus kayak gitu, nggak bisa seperti itu ya. Ada prinsip keadilan di sini. Kamu harus mengalah pada orang lain yang datangnya lebih awal. Kalau kamu datangnya di akhir, ya kamu gunakan fasilitas umum itu terakhir setelah orang lain, kayak gitu. Oke, yang berikutnya cek pemahaman yuk. Yang pertama, bagaimana sih cara meredakan rasa marah? Yang kedua, bagaimana mengekspresikan rasa marah sesuai ajaran Islam yang benar tuh kayak apa? Yang ketiga, apakah mujahadah an-nafs hanya berkaitan dengan menahan rasa marah saja atau lebih dari sekedar menahan rasa marah? Yo, jadi ruang lingkup mujahadah an-nafs menahan hawa nafsu itu khususan menahan hawa nafsu marah atau yang lainnya juga? Nah, jelaskan itu semua kayak gitu ya. Oke, tugas ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya dan like-nya. Komen-komen kalau mungkin ada pertanyaan atau pengen curhat-curhat bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.